kesempatan sehingga meskipun di masa pandemi ini kita semua masih bisa berkumpul di sini. Insya Allah, Bismillah, kita niatkan, kita ibu-ibu untuk mencari ilmu, saya untuk membagi ilmu. Semoga niat kita ini diijabah oleh Allah, dicatat sebagai pahala bagi kita. Nanti ya Bu ya. Terima kasih kepada Bu Eni dari DLH dan Bu Iin yang sudah menggandeng kami dari Ekoenzim. Kami bersama-sama berjuang untuk bagaimana lebih peduli kepada bumi atau ibu intinya ini. Terima kasih juga kepada Bu Lurah, Bu Asmuni, juga Bu Neti. Ya, alhamdulillah. Ini pertemuan kita yang kedua ya, Bu Neti ya. Kalau dengan Bu Lurah saya, ketiga ya. Oh ya, sudah makan rujak bareng. Alhamdulillah. Saya sebetulnya ke sini ini untuk kedua kali Bu. Saya sudah pernah sosialisasi di Banaran. Saya pengen tahu di antara ibu-ibu siapa yang sudah pernah buat Ekoenzim, bisa angkat tangan. Oke. Ibu dari Banaran ya? Kan tadi WA saya. Oh, yang tadi WA saya. Oh, terima kasih. Tepuk tangan buat ibu yang sudah membuat Ekoenzim. Ya. Oke, Bu, mulai ngantuk ya? Saya tadi ngantuk banget, saya udah balik angop. Coba sekarang Bu, tangannya dibuka semua. Semua yang dipegang Bu letakkan. Diangkat tinggi-tinggi. Dilihat tangannya. Ya. Oke, sekarang ikuti saya. Cukup, bismillah. Gimana rasanya? Lebih enak ya? Itu ada satu penelitian Ibu. Jadi ketika kita bertepuk tangan, itu sebetulnya menyehatkan diri kita, supaya kita lebih bersemangat ya. Semoga Ibu hari ini bersemangat mendengarkan apa yang saya sampaikan. Karena kalau Ibu nggak bersemangat, nanti ilmunya hilang terbang kemana gitu ya. Oke. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Mbak Eni tentang bahwa sampah kita itu sebetulnya ada tanggung jawab kita bersama. Setuju ya Ibu ya? Sampahku tanggung jawabku, itu ya Mbak Eni ya slogannya. Oke, tak kenal kata saya kenalan dulu dengan ibu-ibu. Nama saya Bung Edah, saya tinggal di perumahan Puri Samira, Mojorejo, Batu. Jadi saya dengan itu adalah saudara sekota atau ibu kita adalah bersaudara sama-sama warga kota Batu. Nah, saya kenal Ekoenzim ini sudah setahun yang lalu lebih, karena saya pertama kali kenal itu saya tanggal 21 Januari 2020. Jadi sudah lebih dari setahun ya. Tapi saya kok setahun kok sudah lebih, saya butuh ya sudah lebih dari setahun. Itu bagi saya sudah cukup lama Bu. Kenapa? Karena saya jatuh cinta pandangan pertama. Jadi sejak ketemu tidak satu hari pun saya memikirkan Ekoenzim. Jadi sejak ketemu itu selalu tiap hari saya memikirkan tentang Ekoenzim ini gitu ya. Saya kepoin Ekoenzim, saya jajan Ekoenzim kok top banget gitu ya. Istilahnya kok manfaatnya itu banyak banget gitu. Nah, sama seperti kalau Ibu jatuh cinta kan kepo gitu kan Bu ya, saya juga kepo. Nah, sehari-hari saya selalu belajar tentang Ekoenzim, saya pelajari. Bahkan saya tidak mempertanyakan banyak hal, saya langsung percaya, langsung buat. Jadi 21 itu saya kenal, 22 langsung saya buat Ekoenzim. Nah, perkara selanjutnya, pelajaran-pelajaran yang selanjutnya itu yang penting saya sudah bikin dulu, saya sambil belajar, sambil berjalan. Nah, alhamdulillah hari ini saya sudah pegang kelas online untuk WA. Itu saya ngajar gratis Bu di seluruh Indonesia. Alhamdulillah sudah ada 25 kelas yang saya pegang. Untuk kota Batu ini sebetulnya memang agak tertinggal dibanding kota-kota lain yang pernah saya pegang. Tetapi alhamdulillah meskipun termasuk yang agak terakhir bergabung di Ekoenzim, tapi termasuk yang tergercep dari semua grup WA saya. Jadi tepuk tangan Bu untuk kota Batu. Nah, Bu Haji ini juga termasuk salah satu yang menurut saya agak tertinggal soal informasi tentang Ekoenzim. Karena kota-kota lain sudah melaju, ini bahkan dari beberapa desa-desa lain sudah melaju, bahkan dari beberapa desa ini sudah panen Bu. Gitu. Kemarin teman-teman di Pendem itu sudah 3 tempat yang panen, di Pendem 3 tempat. Terus kemudian Tulungrejo itu sudah bolak-balik panen, dan Pandang Rejo itu juga sudah beberapa kali panen gitu. Banyak memang desa-desa lain yang sudah panen, tetapi tidak apa-apa. Artinya gini, meskipun jenengan terakhir, tapi bukan berarti jenengan akan menjadi yang paling akhir nanti di dalam gerak cepat memahami tentang Ekoenzim. Kata dia Bu ya?
Kita coba sama-sama mengejar ketinggalan kita. Ekoenzim itu apa sih? Ekoenzim itu adalah cara pengolahan sampah organik yang paling modern, paling kekinian, paling boys. Saya bilang paling boys karena apa? Karena kalau kita bikin ekoenzim nanti ibu nggak usah takut ada bau dan sebagainya ya. Dan nanti juga bisa membantu composting. Jadi kalau mungkin jenengan selama ini sudah diajari tentang komposter atau mungkin pernah lihat di YouTube cara mengkompos dan sebagainya, tapi setelah dipraktekkan lama-lama males ya, soalnya kompos ini bau dan sebagainya. Nah nanti dengan hadirnya ekoenzim nanti composting ini akan dibantu lagi menjadi tidak berbau dengan ditambahkan dengan ekoenzim. Oke? Karena ekoenzim punya sifat menyerap bau. Nah ekoenzim itu apa? Oke, sekarang saya ucapkan, ibu perhatikan, nanti setelah itu kita ucapkan bersama-sama supaya jenengan semua ingat, masuk ke dalam pikiran dan ke hati panjenengan. Oke, ekoenzim itu apa? Ekoenzim adalah larutan multifungsi yang difermentasi dari kulit buah dan sayur-sayuran mentah selama 3 bulan dengan rasio 1:3:10. Monggo Bu, bareng-bareng. Ekoenzim adalah larutan multifungsi yang difermentasi dari kulit buah dan sayur-sayuran mentah selama 3 bulan dengan rasio 1:3:10. Kurang kompak, yuk bilang lagi lebih keras Bu. Ekoenzim adalah larutan multifungsi yang difermentasi dari kulit buah dan sayur-sayuran mentah selama dengan rasio 1:3:10. Terima kasih, tepuk tangan dari ibu. 1:3:10 itu apa? 1:3:10 adalah pembentuk ekoenzim, bahan-bahan yang dipakai untuk membuat ekoenzim. Yang pertama adalah 1 bagian gula, kemudian yang kedua 3 bagian kulit buah dan sayur-sayuran mentah, dan yang ketiga adalah 10 bagian air. Ibu, gampang toh? Yuk kita ulang bareng-bareng. 1 bagian gula, 3 bagian kulit buah dan sayur, 10 bagian air. Jangan terbalik ibu ya. Nah, 1 bagian gula. Seperti apa yang boleh dipakai? Gula apa yang boleh dipakai untuk membuat ekoenzim adalah gula yang alami, yang sehat. Kita biasanya pakai gula merah ya Bu ya. Gula merah itu boleh gula aren, boleh gula kelapa, boleh gula tebu awur, boleh juga gula lontar. Kalau dari luar Jawa sana biasanya pakai gula lontar. Nah, yang tidak boleh adalah gula pasir atau gula putih. Kenapa tidak boleh? Karena gula pasir ini sudah tidak ada mineralnya, terus kadang juga sudah ada pemutihnya, ya, jadi sudah tidak sehat. Terus kemudian saya sekarang tanya, gula merah sekarang harganya berapa Bu? Di sini pintar sekilo nih. Gula merah. Lama nggak datang ya Bu? Gula merah. Pinter 16.000 sekilo. Nah, 16.000 sekilo. Nah, gula merah ini 16.000 sekilo. Kalau misalnya kalau gula aren itu sudah lebih mahal ibu mungkin kalau gula aren. Sekarang saya tanya ibu-ibu, kalau beli gula seringnya tuh yang lembek apa yang keras? Oh, senang nggak jawabnya yang keras? Bener apa enggak tuh sebetulnya? Kalau yang keras itu sebetulnya itu sudah ditambahi zat pemadam, ada pengawetnya dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya kurang sehat. Tapi jenengan biasanya memang pilihnya yang keras. Jadi bakul-bakul kalau beli pun yang keras karena yang lembek tidak laku. Sebenarnya yang lembek itu adalah yang lebih sehat. Ya, ada keliru ya Bu selama ini. Nah, kita terus terang memang tidak terlalu menganjurkan pakai gula merah Ibu, karena apa? Satu, harganya mahal, terus kemudian juga banyak dipalsu juga. Benar kadang-kadang kalau ngiris ngeracak atau apa namanya disisir ya, disisir gula merahnya itu kadang-kadang keluar kristalnya ya Bu, ada kayak kristal putih yang atos itu sebetulnya adalah campuran gula pasir supaya gula merahnya lebih manis, jadi dicampur gula pasir, berarti kan kurang sehat. Nah, kita lebih menyarankan jangan semua pakai molase. Nah, kalau ada gula tebu awur ya boleh, cuma memang agak sulit ya kalau kita cari gula tebu awur. Gula tebu awur bagus. Nah, kalau gula
molase yang kita sarankan itu molase itu apa sih? Molase itu adalah limbah dari pabrik gula yang sifatnya dia masih mineralnya masih banyak, harganya pun juga murah sekali. Kalau saya biasa beli itu satu jerigen yang isi 5 liter harganya hanya 40.000. Jadi sekilonya itu dengan nggak sampai 8.000. Nah kalau 1 kilo molase itu nanti sudah bisa dibuat untuk buat ekoenzim 10 liter, itu banyak sekali Bu, gitu ya. Murah sekali pokoknya untuk buat ekoenzim ini. Apalagi bahannya kita pakai adalah bahan sisa. Hari ini saya melihat pelanggaran karena jenengan seperti mau masak oseng-oseng. Aku ini gigi mau ekoenzim mau masak oseng-oseng ya Bu. Gimana Bu? Kenapa tadi kok bawa sayur jenengan? Ya. Dari mana? Oh iya betul Bu Lurah, terima kasih. Alasannya saya terima untuk hari ini ya. Untuk hari ini saya maafkan dulu, di bulan puasa kita maaf-maafan ya Bu ya. Dengan saya maafkan dengan pakai sayur, pakai ya jeruk aku untuk ngiler memang jajannya kalau di mamlak enak. Saya apa sih dia poso pisan gitu kan, kayak itu maaf. Kalau pas saya nggak puasa itu tak minta Bu kuahnya. Ayo sini tak makan buah kulit aja yang buat bikin ekoenzim gitu. Karena memang konsep membuat ekoenzim ini tujuannya begini Bu. Jadi ekoenzim ini ditemukan oleh Dr. Rosukon Pungpangpong dari Thailand. Sinten Bu? Ayam nggih. Antu jeneng Thailand wong Jawa kok enak jeneng Ani Siti yang masih kok enak culane endah Mas gampang. Dokter siapa? Rosukon Pungpangpong. Jadi Dr. Rosukon Pungpangpong. Ini perempuan Bu, beliau sekarang masih hidup, alhamdulillah usianya. Ini beliau bocorannya ya, bocoran dari Mbak ini. Beliau itu ahli naturopati juga, dan beliau juga kuliahnya dulu di bidang pertanian, dan beliau juga pendiri Asosiasi Pertanian Organik di Thailand ya. Saya bersyukur bahwa hari ini di Bumi Aji ini jangan luar biasa ya Bu, Bumi Aji. Bumi ini aji tenang, wes luar biasa. Pokoknya wes di sini nih sembarang masih ditanam cokol gitu nih. Kita bersyukur banget kita diberi bumi yang aji, sembarang ditanam cokol. Enak kita urip di Indonesia, urip di Batu, urip di Bumi Aji, cantik desanya. Saya tadi desa ini makmur tenang, dan aku tadi batin. Ibu-ibu pada sendiri utang rupanya. Desanya mau makmur kan. Sebenarnya aku liburin. Nah, Bu, Dr. Rosukon ini membuat ekoenzim itu tujuan utamanya adalah untuk mencegah sampah organik sampai ke TPA. Jadi ini seirama dengan apa yang DLH lakukan. DLH itu kepingin dengan semua bisa memilah sampah dari rumah supaya apa? Ya itu tadi supaya tidak menumpuk di TPA. Kalau menumpuk di TPA kan ya beban TPA itu luar biasa. Kalau jenengan di Kopiok misalnya PTPA-nya dipindah ke Bumi Aji paling ya protes gitu kok. Oke, mari sekarang kita sama-sama mengurangi dosa kecil kita. Jadi saya sampaikan tujuan, nanti kita ucapkan sama-sama. Apa tujuan buat ekoenzim adalah mengurangi, mencegah sampah organik sampai ke TPA. Kenapa perlu dicegah? Karena kalau sudah sampai di TPA itu menyebabkan pembusukan. Nah dari pembusukan ini dihasilkan gas metan dan itu bisa menyebabkan pemanasan global. Ya. Pemanasan global ini dampaknya luar biasa sekali untuk kita, termasuk antara lain bumi kita semakin panas, bencana di mana-mana semakin banyak. Termasuk antara lain adalah terganggunya plankton di laut. Kalau selama ini kita nggak ngerti ya plankton itu apa. Plankton itu sebetulnya punya fungsi yang luar biasa. Sekarang ini sudah banyak plankton yang mulai mati. Padahal plankton itu tugasnya banyak sekali Ibu. Plankton itu mempunyai tugas memproduksi oksigen. 50% dari bumi ini yang memproduksi oksigennya itu adalah plankton. Nah kalau misalnya lautnya semakin panas, planktonnya mati, ya kita nanti bisa mogak-mogak, makin lama makin susah untuk bernafas. Sekarang aja rasanya kadang-kadang sumuk, ngak, atau nggak. Nah saya tanya, Bumi Aji ini 10 tahun yang lalu dengan sekarang dibandingkan ya. Sekarang dengan 10 tahun yang lalu itu lebih sejuk kapan? Dulu ya, enggak sekarang itu sumuk, panas, atau nggak. Padahal dulu kan sejuk, terkenal Batu ini terkenal kota sejuk gitu. Apalagi Bumi Aji kan untuk dhuwur kan. Kalau saya mau Cerjo kan agak di bawah.
Nah itu sebetulnya adalah akibat dari efek dari pemanasan global. Kok bisa itu kenapa? Ya sebetulnya itu karena dosa kita sendiri. Karena apa? Satu, kita kemana-mana sebenarnya naik motor, gitu Bu. Nah warung DJS sudah melaku mau keselan 10.000. Sebulan 10.000 kayak enak, masalah di rumah sudah berhenti, sudah nggak ada sampah, terus diatasi tukangnya sampah. Kata ya Bu ya. Sebetulnya itu masalah selesai kan enggak? Nah, masalahnya itu berpindah dari rumah jenengan ke lekong gitu kan. Nah, terus orang membusuk, nah terus kemudian menghasilkan gas metan, terus kemudian jenengan kesumukan saiki. Sebetulnya ada kasumuk yang bosone gitu nih. Ini aku buang sampah. Ini adalah akibat perbuatan dosa itu kan Bu. Nah, terus itu gimana Bu? Nah, itu memang caranya selama ini sudah diatur seperti itu. Caranya ya opo. Nah, nanti ayo kita bareng-bareng bersama-sama mulai sekarang mengolah sampahnya menjadi ekoenzim, sampah organiknya. Kalau sampahnya yang masih bisa dijual, itu nanti jenengan bisa taruh di bank sampah. Semangat ya Bu ya, nanti membuat bank sampah ya. Semangat kalau itu bisa oleh duit akan. Nah, kalau ekoenzim ini bisa nggak Bu sampah jenengan itu dijual? Nggak bisa ya. Ada nggak yang mau membeli kulit mangga, kulit jambu, terus kemudian rempes-rempesan sayur, ada nggak ya yang mau beli ya Bu? Nggak ada ya. Nah selama ini makanya jenengan sio-sio coba blak-blak di tempat sampah. Nanti Bu kalau sudah dibuat ekoenzim itu nanti nilainya itu jadi koyak emas. Kenapa? Karena ekoenzim ini luar biasa sekali. Jadi nanti kalau jenengan sudah mengolahnya, jadi dari kulit buah dan sayur-sayuran tadi yang selama ini kita sia-sia, kita buang ke tong sampah, kalau diolah menjadi ekoenzim manfaatnya luar biasa. Ya, jadi Allah itu adil, maha adil. Kalau kita berbuat satu kebaikan dibalas berlipat-lipat kebaikan. Kalau jenengan mulai memikirkan tentang oh iya lek tak nang terkung sak mau terkung atau iya lek tak nang terkung sak mau bumi ini tambah panas dan sebagainya, mulai jenengan tidak lagi membuang sampah organiknya, mulai mau mengolah agak sedikit rempong sedikit bikin ekoenzim, tapi setelah itu jenengan dibalas berlipat-lipat kebaikan. Balasannya apa? Balasannya berupa manfaat ekoenzim yang luar biasa. Ya, apa saja? Jenengan pengen tahu kan? Ingin tahu tak Bu? Mau nggak kalau misalnya jenengan mencintai bumi, ayo Bu mulai sekarang jangan bikin dosa, kita olah sampahnya menjadi ekoenzim. Terus kemudian jenengan nggak tahu manfaatnya buat jenengan, kira-kira jenengan kalau rasa-rasa apa rasa-rasa nemen? Gimana Bu? Kira-kira? Nah, sekarang saya kasih tahu jenengan. Bonusnya kalau jenengan mengolah menjadi ekoenzim itu manfaatnya antara lain yang satu adalah ekoenzim bisa menjadi agen pembersih. Agen pembersih itu apa? Ya yang bisa buat bersih-bersih, mulai bersih-bersih tubuh sampai bersih-bersih rumah. Jadi mulai bisa buat keramas, cuci muka, buat mandi, cuci baju, cuci piring, ngepel, ngersi kocong, ngersi meja, pokoknya sembarang kali diresiki. Ini nanti usah punya ekoenzim. Loh kok bisa ya Bu? Ya memang ekoenzim ini dia ada enzim pemecah lemak yang nanti dia bisa mengangkat kotoran dan sebagainya. Jadi meskipun ini tidak berbusa, tetap bisa membersihkan dengan bagus. Bahkan kalau jenengan nyuci pakai ekoenzim itu nanti juga menyerap bau. Selama ini kalau jenengan cuci-cuci pakai ekoenzim, jenengan selama ini kalau cuci-cuci itu pilih yang busanya banyak atau busanya sedikit Bu? Yang banyak. Kenapa seneng? Merasa kalau busanya berlimpah itu bersih atau ya gue. Padahal saya bersih banyune. Soalnya jenengan kudu bilas bolak-balik. Ibu tadi paling boros nang banyu. Nah sebetulnya yang membersihkan itu bukan busanya. Dan ya busa itu kayak hiburan kali panjenengan. Dan seneng lomba. Dan seneng kita regane murah, busanya akeh berlimpah. Korban Nah, belum lagi nanti kalau jenengan sudah wis kadung ndelep nang apa namanya bak cucian, wis kadung dibuletno, wis kadung dikai sabun, padahal dijak biodo ketemu jenengan. Nah, dia sampai saiki lho biodo. Terus akhirnya jenengan tinggal biodo, terus kembali lagi gak kecanda. Gimana Bu aromanya Bu? Sedap.
Oh, luar biasa ya. Nah, kalau pakai ekoenzim tidak seperti itu, karena ekoenzim bisa menyerap bau. Terus kemudian ekoenzim bisa apa lagi? Ekoenzim bisa untuk keramas ya. Ada nggak yang rambutnya rontok? Banyak ya? Oh, oke. Banyak yang rambutnya rontok. Kenapa rambut kita rontok? Nah, rambut kita rontok itu sebetulnya karena kita pakai bahan-bahan kimia. Nah, ini saya bilang dosa kecil kita yang kedua. Kenapa? Karena sebenarnya kita juga membuat diri kita, rambut kita jadi rontok. Terus kita juga masih mencemari lingkungan dengan sampo yang kita pakai. Ngaten ya Bu. Jadi kalau habis keramas, banyunya ngalir, alirannya ini membawa zat kimia yang mencemari lingkungan. Nah, itu bisa diganti juga pakai ekoenzim. Kalau misalnya jenengan masih suka sampoan, nggak apa-apa. Nanti tapi separuh aja. Jadi misalnya pakai 1 saset, pakailah 1,5 saset saja. Pakai 1,5 saset, nanti yang separuhnya pakai ekoenzim. Terus diaduk-aduk, terus kemudian dibuat keramas. Nah, waktu ekoenzim dicampur dengan sampo jenengan itu nanti akan mengurai zat kimianya. Jadi nanti ketika dibuang ke sungai, dibuang ke lingkungan kita itu sudah tidak mencemari lingkungan lagi, dan keuntungannya adalah rambut jenengan sudah tidak rontok lagi. Ngerti Ibu? Terus ekoenzim ini juga bisa dipakai mandi. Gimana Bu caranya? Pak berbusa terus apa caranya adus? Nah, sekarang saya kasih tahu jenengan cara mandi paling kekinian, paling boys, paling termodern ya. Selalu saya bilang begitu karena apa? Ini dengan cara mandi yang menyenangkan. Itu nanti mungkin bisa sambil dibagi. Ibu-ibu dapat hadiah. Monggo bisa dibantu. Ini hadiah dari DLH dan dari kami relawan ekoenzim. Ini isinya dari Bu Tanti. Terus kemudian botolnya dari DLH, botol semprotnya. Ini hadiah kenang-kenangan dari DLH sama kami. Isinya itu Bu ekoenzim yang sudah dicairkan. Jadi yang ekoenzim yang sudah dipanen itu dicairkan, diencerkan, karena sebetulnya untuk memakai sehari-hari ini cukup kita 1:100 sampai 1:1000. Sedikit banget kita makainya ya. Kalau 1:100 itu bisa kita pakai mandi. Yuk mau kita coba sekarang. Ini kan yang sudah pegang langsung disemprotkan Bu di kulitnya. Selama ini jangan kalau mandi kan langsung masuk kamar mandi ya Bu. Kalau sekarang mandinya nggak usah masuk kamar mandi dulu. Jangan saya ngobrol-ngobrolan di tonggoni, saya nonton sinetron, nonton YouTube, itu ngobrol-ngobrol di bapake gitu ya. Ini sambil gosok-gosok tangannya di peeling, bahasa modernnya, bahasa salonnya di peeling, bahasa biasanya dibolot, diguyer-guyer, dibolot. Nah, Ibu. Nah, 1 tangan saja supaya ini jenengan bisa tahu bedanya mana pakai ekoenzim dan yang tidak pakai ekoenzim. Nah, setelah itu saya langsung nanti boleh jenengan semprot lagi, atau jenengan boleh juga tangan dicelup ke air supaya lembab ya, terus langsung diguyur-guyur. Nah, ketika diguyur-guyur itu biasanya keluar bolotnya. Ya, itu ada Bu ya. Sama malu nggak apa-apa. Jenengan tadi mandi nggak ke sini Bu? Mandi harus saya paling modern nggak mandi. Ya kering, rada kering. Mandi tapi masih ada bolotnya. Itu karena ekoenzim itu mengangkat sel kulit mati. Nah, kalau sel kulit matinya terangkat, berarti kulit kita akan menjadi lebih glowing, lebih halus, gitu ya Bu ya, lebih licin. Nah, gitu. Nah, nanti bisa dengan bedakan. Lah kalau mandi di rumah, setelah semua badan nanti digosok-gosok pakai ekoenzim, ini kan tinggal masuk ke kamar mandi, gebyur pakai air, nggak perlu lagi pakai sabun. Kan metu iki sing mah metu sing. Ini sudah melakukan gambar uang cucian tapi akeh. Itu nggak beli sabun mandi, nggak beli sabun cuci, nggak beli lagi obat pel, nggak beli lagi cuci piring. Bisa dibayangkan 1 bulan itu kan luar biasa. Modalnya kayak cuitik, molase 1 kilo ini kayak 8.000, paling larang 8.000. 1 kilo molase dengan bisa bikin 10 liter ekoenzim. Bayang dong, padahal ini tadi kayak pirang-pirang titik bukan ngasihnya, karena memang 1:100 ya. Ibu, ekoenzim ini kalau masih murni itu tidak ada masa kadaluarsa, jangan khawatir ya. Kalau sudah panen nanti ada di botol, itu disimpan bertahun-tahun, bisa diwariskan nggak apa-apa, tetap makin bagus manfaatnya ya. Kalau sudah dicairkan ini ya sebaiknya seminggu sudah habis, karena kan ini sudah dicampur dengan air. Di air itu ada bakteri
jadi mikroba dan sebagainya. Nah itu karena bercampur kadang-kadang jadi beraroma yang untuk kecut-kecut di opong gitu untuk membuat enak. Nah biasanya dengan ada alasan-alasan. Jadi sebaiknya kalau membuat ekoenzim itu kalau sudah dicairkan pakai aja semprotan yang ini. Itu sebabnya Mbak ini membacanya botol yang kecil, bukan karena medit loh ya. Karena biar dengan ya cairkannya secukupnya aja gitu kan. Botol ini kan kepingin dibeli gitu. Kalau saya memang tak pakai serupan Bu, jadi ya saya pakai botol itu. Oke ya, itu gitu. Nah, terus ekoenzim ini apalagi manfaatnya? Ekoenzim ini bisa untuk pengobatan. Apa itu pengobatannya? Untuk misalnya jenengan lagi goreng-goreng, iwak kemudian jeblok, nah bledos, terus kena muka, nah itu juga bisa dioles pakai ekoenzim, itu nanti tidak melepuh. Jenengan lagi masak iris-iris terus iris paling keluar darah, nah itu juga bisa pakai ekoenzim, bisa menghentikan pendarahan. Terus jenengan bulanan haid mensewu di depan, terus kemudian saat lorong tengah karuan dulu sampai kabel rasanya jenengan bisa semprotkan di seluruh badan pakai ekoenzim, di perut dibanyain, itu juga insya Allah bismillah bisa meredakan sakit perut. Terus jenengan ada nggak yang suka linu-linu dulu? Kalau sekarang jenengan enak ya duduknya di atas, coba kayak tanggilan mesti boleh sendengan ya. Kalau sendengan ya seperti itu. Oh iya, saya juga gitu kok dulu Bu, gitu kan. Saya orang dulu orang dingin ya kan. Dingin pertama di sebelah kanan, lalu dirobak sebelah kiri. Seperti dingin naik, terus bocor titik-titiknya nang kancane. Bubuk titik-titiknya udah dulu dingin sejauh kabeh atas. Ngapain ya Bu ya? Nah itu nanti dengan bisa pakai ekoenzim. Kalau dingin apa? Menit Bu, detik. Insya Allah nanti langsung hilang. Bukan kakinya yang hilang, dinginnya hilang ya. Terus kemudian kalau dengan keram loro banget ya, sakit banget itu juga pakai ekoenzim bisa. Terus misalnya dengan kecetruk, keseleo, nah itu juga pakai ekoenzim juga banyak banget testimoni dari kelas kami yang orang-orang kecetruk dan keseleo. Terus kemudian cucu kita misalnya atau anak kita jatuh dari sepeda benjol, nah itu juga bisa mengempeskan dan sebagainya. Yang paling penting adalah mengurangi rasa nyeri Bu, gitu ya. Tadi ada testimoni dari suster dari Jogja, sudah ada di channel YouTube saya. Ibu-ibu kalau pengen tahu lebih jauh apa saja manfaat ekoenzim, cek di channel YouTube saya. Channel YouTube saya itu pakai nama saya, Gong Endah. Ya, nah itu nanti itu ada testimoni mau macam-macam guys. Pokoknya di situ ada orang bakul bakso ketumpahan kuah bakso panas monga-monga, ya sembuh pakai ekoenzim. Ada juga orang vertigo, ya sembuh pakai ekoenzim. Vertigo dioleskan di kepala, di tengkuk, terus di seluruh badan, terus di perut. Nah, tidak boleh diminum karena ini adalah obat kuat. Ya, tapi kalau sudah 2 tahun, kalau mentor kami selalu menyampaikan kalau sudah 2 tahun ekoenzim boleh diminum karena sudah lebih bagus kandungannya gitu. Tapi nanti sebetulnya ada sendiri kalau yang mau diminum itu namanya klasik enzim. Cuma sekarang belum ajarkan saya ke jenengan, nanti jenengan bikin ini dulu. Mulai ngomong Pak Uli klasik enzim mana sibuk dari klasik enzim nggak bikin ekoenzim. Padahal tujuan kita adalah mengurangi sampah organik kita supaya nggak sampai ke TPA. Nah terus ekoenzim ini bermanfaat untuk apa lagi? Misal jenengan gatel-gatel ya, alergi atau rangen atau apa itu juga bisa pakai ekoenzim. Nah ini yang tadi suster itu. Nah ini cikungunya beliau. Terus kalau sudah lama padahal tapi masih suwakit aja. Jadi kalau buat apa itu kakinya suwakit luar biasa. Jadi kalau napak itu hati-hati banget soalnya nggak cukup dikit cokot-cokot gak karuan. Terus akhirnya pakai ekoenzim dibuat mandi, buat keramas, terus dibuat rendam kaki, detox rendam kaki. Terus akhirnya itu juga beliau sembuh itu ya. Terus apalagi banyak sih sebetulnya. Atau mau ditampilkan dalam buku ini? Kalau saya Pak Sawis ini sudah agak siang. Nanti buku bisa ngesani pihak ya. Ini sudah 995 subscriber. Kelima lagi 1000 yuk. Selamat ya sayang. Oh iya toh, oh udah naik. Alhamdulillah. Bu, ini saya baktikan untuk jenengan semua supaya jenengan bisa mampu mengakses dengan mudah pengetahuan tentang ekoenzim. Nanti juga saya terangkan bagaimana cara membuat ekoenzim sepintas ya. Nanti kalau misalnya jenengan sudah sampai rumah ternyata mau bikin lagi lupa, apa ya mau sing lebih dhisik apa, terus jumlahnya mau sing telu apa, misalnya lupa, jenengan lihat di sini di Gong Endah tadi
tutorial 5 menit membuat ekoenzim. Ya, itu nanti juga sudah ada. Itu paling banyak sudah dilihat lebih dari 7.000 kali, 7.400 lebih yang melihat orang untuk membuat ekoenzim. Atau gini, saya nggak akan berpanjang lebar lagi bercerita tentang manfaat ekoenzim karena manfaatnya sekuat pol. Nanti saya mau sampai nanti malam mungkin kalau cerita manfaat ekoenzim nggak akan selesai Bu. Itu benar-benar karena setiap hari dari 20 kelas yang saya asuh itu setiap hari selalu ada testimoni baru. Nanti ya, kemarin juga ada yang testimoni buat pembelian dan sebagainya. Terus ada yang benjolan di kepala, terus pakai pokoknya banyak pol. Oke, saya tak kasih itu ya Bu. Oke, sebelum diterangkan bagaimana cara membuat ekoenzim, saya buka pertanyaan dengan semua Bu. Siapa yang mau tanya monggo? Dari yang sudah saya terangkan saja tadi, dengan yang mau tanya. Belum tahu yang mau ditanyakan ya Bu? Masih gelap. Ya wis maklum. Bukannya bisa dibantu untuk menerangkan cara membuatnya? Bisa. Sedikit ya. Ibu-ibu saya kenalkan dengan Bu Kanti. Ayo Bu Kanti di sini. Sini. Ini Ibu Kanti adalah ibu panjenengan semua karena Bu Kanti ini adalah koordinator ekoenzim untuk Kecamatan Bumiaji. Nah, beliau ini nanti kalau ibu-ibu sudah masuk ke kelas ya di kelas belajar kami. Jadi kalau ibu-ibu sudah buat nanti, ini kan butuh waktu 3 bulan kan. Nah, kadang perlu tanya ini gimana caranya nanti. Nah, nanti masuk ke kelas belajar kami dengan foto bersama ekoenzimnya. Itu salah masuk ke kelas kami. Kalau sudah buat foto bersama ekoenzimnya bisa masuk ke kelas kami ya. Kelasnya gratis, tidak ada pungutan sama sekali. Nah, terus nanti kami akan bagi kepada jenengan semua 200 mili ekoenzim yang masih murni. Tadi kan dibagi yang sudah dicairkan, itu sudah diajarkan. Nanti kami akan bagi 200 ekoenzim, 200 mili untuk setiap teman-teman yang mau masuk ke kelas, mau belajar dengan serius. Kami hadiahi ekoenzim yang masih murni 200 mili dan nanti jenengan bisa koordinasi dengan Ibu Kanti. Bu Kanti ini tinggalnya di Gondang, okay? Di Gondang Tulungrejo. Okay. Nanti ada nomor WA-nya bisa dicatat, nomor WA saya juga nanti bisa dicatat ya Bu. Untuk sementara Ibu bisa catat nomor WA saya dulu yang saya hafal 0821 4353 1555. Ya, perujulan 0821 4353 1555. Nah, itu nomor saya. Nanti juga kalau jangan masuk grup, nanti juga di sana ada nomornya Bu Kanti karena Bu Kanti adalah salah satu admin yang ada di grup Batu. Di semua grup Batu, Bu Kanti adalah admin. Nah, terus sekarang Bu Kanti akan menerangkan kepada panjenengan semua bagaimana sih cara membuat ekoenzim. Atau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara pembuatan ekoenzim yang sebenarnya ya Bu ya. Enggak langsung ngomong-ngomong. Ya aku dulu di piro ya, malah di banyu piro ya. Nah, kita tentukan wadahnya. Wadah ini kapasitasnya dihitung berapa liter. Untuk lebih gampangnya seandainya ini 10 liter, tapi jangan terpengaruh dengan yang di sini Bu. Kalau di sini kan 2,5 liter. Nanti di sini betul 2,5 liter atau tidak. Kita bikin yang gampang, seandainya ini kapasitas 10 liter, kita kalikan 60%-nya air. Itu ketemu berapa? Jadi 10 dikalikan 60% nanti ketemu molase. Ya, ketemu bagi 10 itu ketemu molase ya. Terus dari 6 tadi dikalikan 3 menjadi
3 untuk BO. BO dikalikan jadi ketemu berapa Bu? 1,8 berarti 1 kilo 8 on. Nah, jadi ketemunya molas buat cara penghitungan rumusnya 1, 3, 10. Jangan sampai terbalik ya Bu, nanti bisa nggak jadi. Satu Tadi itu untuk gula, 3-nya untuk bahan organik, untuk 10 itu airnya.